Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya punya nama Aryo Bimo Putra Pratama dengan NIM 2204256 dari kelas 1B dan dari kelompok Usman bin Affan. Kali ini saya ingin mereview materi tutorial dari pekan ke-1 sampai ke-7. Oke. Pertama, bahaya miras, narkoba, zina, penyimpangan yang membuat akal tertutup termasuk miras, hamer. Haram itu manakala diminum sudah melewati tenggorokan. Hamar tidak hanya berbentuk minuman, bisa juga padat seperti narkoba, ya termasuk hamar narkoba itu, dan memabukkan. 2. Zina. Larangan sebetulnya mendekati zina sama aja haram, perbuatan kotor, seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Dampak buruknya dari zina: lepas kendali manusia dalam mempengaruhi kebutuhan biologis, naluri nafsunya, menyebabkan bahaya kesehatan individu, terus menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan penyimpangan seksual. Oke, sekarang lanjut ke materi kedua. Di pekan kedua, modernasi beragama, keberagamaan dan keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju balatun toibatun warobun ghafur. Oke, meneladani perjuangan para pahlawan nasional. Genealogi perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Apa yang membedakan dari kedua momen? Persatuan yang memberikan perjuangan sebelum merdeka. Oke. Indonesia dalam bingkai kebinekaan, bangsa moderat, faktornya karena banyak suku. Konsensus nasional melahirkan Pancasila sebagai ideologi. Konsep Pancasila sebagai muwahadah, kesepakatan kebangsaan, dan Darul Hadi wa al Syahadah, kesepakatan persaksian. Berdasarkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oke. Modernasi beragama, konsep dan implementasinya. Modernasi beragama adalah cara pandang, sikap, praktik dalam keagamaan berlandaskan prinsip dari manati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Modernasi beragama beda dengan modernasi agama karena agama tentu tidak dapat dimodernisasikan karena sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Memodernasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang kita peluk sesuai kondisi dan situasi sepanjang tidak bertentangan prinsip-prinsip ajaran agama. Toleransi, intoleransi, dan berperspektif di dalamnya. Sila ketiga Pancasila, ketuhanan dilandasi toleransi yang menerima pemeluk agama lain. Sila ke-1, mengundang nilai-nilai saling menghormati dan menghargai sesama penganut agama dan tidak mempermasalahkan beribadah dari pemeluk agama lain. Oke, sekarang lanjut ke pekan ketiga. Berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Quran surat Al-Imran, bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Muhkamat, ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar. Mutasyabihat, ayat-ayat yang samar perlu ditafsirkan dulu. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran secara istilah diturunkan pada Nabi Muhammad.
lewat malaikat Jibril sebagai suatu mukjizat dan hujah beragama, diriwayat secara mutawatir sebagai pedoman hidup manusia dan membacanya menjadi ibadah. Kemujizatan Al-Quran, bahasa sangat indah dan dapat menyentuh hati. Ilmu pengetahuan Al-Quran mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan. Syariat Al-Quran mengandung syariat yang lengkap. Terus masa lalu, Al-Quran berbicara masa lalu yang sangat akurat dan masa yang akan datang. Fungsi dan tujuan Al-Quran: 1. Ada petunjuk, terus obat, sumber pokok. Pokok kandungan Al-Quran ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu. Karakteristik Al-Quran: surat ayat kalimat 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 326.340 huruf, 30 juz. Turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala perantara malaikat Jibril secara berangsur 23 tahun kurang lebih. Jumlah ayat Makkiyah 19/30 isi Al-Quran. Jumlah ayat Madaniyah 11/30 isi Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran: Quran surat Yunus ayat 96 dan Quran surat Yunus Al-Hajj. Oke. Terus lanjut tadi pekan keberapa lupa. Bentar. Lanjut ke pekan keempat. Oke, bentar. Lanjut ke pertemuan keempat. Akhlak sebagai indikator kesolehan dan cinta dalam perspektif Islam. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cinta dan paling tempat duduknya pada hari kiamat denganku itu orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu keutamaan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi adalah satu nikmat yang luar biasa, sebab akan dipulihkan dari neraka. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya, sebagaimana dalam Sahih Muslim nomor 2668 bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleh, dan diantaranya tanda-tanda kebesaran ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Itu. Oke. Sekarang lanjut yang kelima. Refleksi keteladanan Rasulullah dan tadabbur Al-Quran dalam kehidupan kampus, konsep dan penerapan Islamisasi sains dalam pendidikan. Banyak sains dalam Al-Quran yang harus digali, banyak temuan yang baru ditemukan tetapi sudah lama ada pada Al-Quran. Keadaan dan situasi membuat banyak orang lebih percaya penelitian daripada Al-Quran. Jika terdapat perbedaan, sains merupakan sekumpulan persepsi tentang fakta. Sains bukan fakta, melainkan penjelasan fakta oleh para saintis. Islamisasi sains pada dasarnya adalah Islamisasi saintis, sehingga pemahamannya perlu diluruskan. Dampaknya, kemajuan teknologi yang dirasakan terasa banyak manfaatnya, namun menyisakan banyak kerusakan yang ditimbulkan. The Story of Philosophy, Yunani kuno, filsafat timur, abad pertengahan dan Renaissance, filsafat Islam, filsafat modern, postmodern. Appropriasi berarti tindakan mengambil suatu untuk dipakai sendiri. Ilmu tidak terpisahkan dari Allah sebagai hakikat sebenarnya dan sumber ilmu pengetahuan. Sains yang berkembang saat ini tidak bebas
rasain tidak bebas dalam paham sekularisme, metanalisme, rasionalisme, terus opirisme, idealisme, dan positisme. Nilai tersebut sangat jauh dari nilai spiritual dan agama. Sekarang kita lanjut di pertemuan ke-6. Oke. Pertemuan ke-6, masjid sebagai pembinaan umat. Fungsi dan peran masjid sebagai tempat sholat atau ibadah. Fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi politik, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi. Aspek yang menyangkut operasionalisasi masjid, aspek hisiyah bangunan, aspek manawiyah tujuan, aspek ijtimaiyah segala kegiatan. Adab di masjid, membangun masjid merupakan amal soleh. Membersihkan masjid, tidak meludah di dalam masjid, tidak duduk di masjid ketika junub. Menghargai keutamaan berjalan ke masjid, tidak berjual beli di masjid, tidak mencari barang yang hilang, mengumumkan di masjid, mencintai masjid dan selalu mengikatkan hati kepada masjid. Dianjurkan mengerjakan sholat 2 rakaat saat masuk masjid, tidak meninggalkan suara di masjid. Oke, lanjut ke pertemuan pekan terakhir. Nah, menutup aurat. Dasar menutup aurat, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak ganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Definisi aurat. Secara etimologi, aurat berarti kurang, sesuatu yang menjijikan, dan terkadang sesuatu yang dianggap jijik akan dinamai dengan aurat karena dianggap jelek untuk diperlihatkan. Aurat dalam sholat, laki-laki anggota tubuh antara pusar hingga lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ihwa cadar, saat ihram dilarang memakai saat ihram. Saat sholat hukumnya makruh. Saat akad nikah tidak sah kecuali kedua saksi mengizinkan. Saat kondisi lain. Oke, sekian dari review materi dari pekan ke-1 sampai ke-7. Oke. Saya sekarang ingin membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kaimaliyun zira ba'asan sayyidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minal ladzina ya'maluna sholihati ana lahum ajran hasanan makisina fihi abadan wa yunzira illazina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala
li abahihim qabla kalimatan tahruju min afwahim iyakuluna ila kaziban fala allaka bakhiyut nafsaka ala asarihim ilam yu'minu bih azal hadi hasafan inna ja'alna ma alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wa inna laja ilu nama alaiha sayyidan juruzan am hasib ta'anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban is awal fit yaitu ilal khafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatau wahai lana min amrina rasyadan. Sadaqallahu azim. Selanjutnya tajwid yang terdapat pada ayat 1 itu ada izar, terkik, alif lam syamsiyah, terus mad zaid, munfasil, ikfausat, mad tabi'i, qalqalah sugro, alif lam qamariyah, mad tabi'i, mad asli, terus izhar. Tajwid yang terdapat pada ayat kedua ada idgham bila guna, idgham bi khair guna, ikhfa ausat, tafhim, ikhfa ausat, mad tabi'i, idgham bi guna atau idgham bi khair guna. Terus ada izhar kholqi, alif lam qamariyah, mad tabi'i. Terus tajwid yang terdapat pada ayat ketiga itu ada mad tabi'i, mad asli, mad tabi'i, mad asli, terus ada mad iwad. Terus tajwid yang terdapat pada ayat keempat itu ada ikhfa ausat, alif lam samsiyah, mad tabi'i atau mad asli, mad tabi'i atau mad asli, terus ada tafhim, mad iwad. Terus tajwid yang terdapat pada ayat kelima itu ada mad tabi'i atau mad asli, terus ada ikhfa safau, terus mad silah qasiroh, terus ada izhar kholqi, ada idgham bi guna, ada mad tabi'i, mad asli, mad badal, mad wajib mutasil, terus tanda waqaf, terus tafhim. Terus tajwid yang terdapat pada ayat ke-6 itu ada mad tabi'i atau mad asli, ada idgham bi guna, mad zaid munfasil, mad badal, terus ada mad tabi'i lagi ada, terus dibaca izhar di dalam hukum mimati. Terus ada idgham bila guna atau idgham bi khair guna, terus ada dibaca izhar di dalam hukum mimati. Terus ada mad tabi'i atau mad asli. Oke, terus tajwid yang terdapat di ayat berapa ya? Oh ya, ayat ke-7 ada idgham ma'al gunnah, mad tabi'i atau mad asli, terus ada alif lam qamariyah, hukum robiyas tarkik bisa tahfim, terus ada mad tabi'i, ada idgham bila guna atau idgham bi khair guna, terus ada mad tabi'i atau mad asli, ada qalqalah sugro. Terus tajwid yang terdapat pada ayat ke-8 itu ada idgham ma'al guna, mad tabi'i atau mad asli. Terus ada apa lagi ya?
terus ada ikhfa ausat, terus mat iwat. Terus tajwid yang terdapat pada ayat ke-9 itu ada izhar qalqalah sugro, idghama al-gunna, mat tobi atau mat asli, alif lam komariah, terus ada alif lam syamsiah, setelah mat tobi lagi atau mat asli, ada mat tabi'i, mat asli, mat tabi'i, terus sama izhar halki. Terus terdapat tajwid ke-10 ada alif lam komariah tal mabsuta, alif lam komariah mat tobi'i, terus ada mat zaid munfasil, ada mat badal, ada mat tobi'i atau mat asli, ada idgham bigunah. Oke, segitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.